Insya Allah kalau saya presiden, saya jemput beliau ke sana. Berbahagia, bergembira lah Habib Rizik bisa kembali ke tanah air dengan selamat dan disambut oleh jutaan masyarakat Indonesia. Lucu, cerita Fadly Zon yang makin membabi buta bela FPI. Sebelum membahas tentang isi judul di atas, ada baiknya kita sentil sedikit tentang sikap Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto yang masih diam seribu bahasa. Entah sedang galau, atau memang tengah irit bicara. Entahlah. Namun, yang pasti sikap diamnya Ketua Umum Partai Gerindra ini menyebabkan di internal partai terjadi dua faksi pandangan politik. Dua faksi dimaksud adalah terkait bedanya pernyataan Rahayu Saraswati dengan Fadly Zon soal pembubaran Front Pembela Islam (FPI). Rahayu yang juga keponakan Prabowo dengan tegas mendukung sikap pemerintah membubarkan FPI, bahkan menganggapnya sebagai organisasi terlarang. Sedangkan, Fadly Zon bersikap sebaliknya. Fadly berpendapat, pembubaran Ormas Islam besutan Habib Rizik tersebut sebagai bentuk arogansi pemerintah dalam membungkam kebebasan berpendapat dan berserikat. Fadly juga menuduh pemerintah telah mencederai semangat demokrasi. Sekilas, perbedaan pandangan politik dalam tubuh partai adalah lumrah. Padahal, tanpa disadari hal ini mencerminkan ada hal yang salah dalam tubuh partai tersebut. Parahnya, belum ada kabar atau berita yang saya baca, bahwa Prabowo Subianto turun gunung untuk menyelesaikan masalah ini. Ups, jangan-jangan memang sudah diselesaikan dengan diam-diam, entahlah. Namun begitu, biarlah itu menjadi urusan internal politik mereka. Kita lihat saja apa yang bakal terjadi kemudian. Sekarang kita kembali pada maksud judul artikel ini. Semua sudah pada paham bahwa Fadly Zon sangat dekat dengan FPI. Terbukti, dia termasuk tokoh politik yang paling getol membela Ormas Islam ini. Bahkan, dia juga termasuk salah seorang politisi yang sowan ke kediaman Habib Rizik, saat yang bersangkutan baru tiba di tanah air. Dari sudut pandang politik, pembelaan dan kedekatan Fadly dengan FPI masih bisa disebut wajar. Toh, semua itu hampir dipastikan ada udang di balik batu. Artinya, Fadly mengharapkan sesuatu atas semua yang dilakukannya. Meski, sebenarnya dari kacamata etika, hal itu tak layak, mengingat status partainya sebagai pendukung pemerintah. Namun, apa yang dinyatakan Fadly Zon seperti dikutip Detik News pada program 20 Detik cukup menggelikan atau bahkan cenderung konyol. Pembelaan Fadly terhadap FPI kali ini sangat membabi buta. Seolah logika berpikir wakil ketua umum Partai Gerindra ini sudah terbalik. Betapa tidak, Fadly Zon dengan tegas mengatakan FPI sangat bermanfaat bagi sebagian besar masyarakat. Masyarakat yang mana? Pertanyaan ini patut dilontarkan padanya. Masyarakat Indonesia ini jumlahnya hampir 270 juta jiwa. Jadi, namanya sebagian besar berarti melebihi separuh dari jumlah penduduk tanah air. Saya kira ini lucu. Kalau memang FPI benar-benar bermanfaat bagi sebagian besar masyarakat, tentunya pemerintah tidak akan membubarkannya. Dan, masyarakat pun dijamin tidak akan mendukung langkah penguasa tersebut. Yang terjadi malah sebaliknya. Publik sangat mengapresiasi keputusan pemerintah karena memang FPI dianggap sebagai ormas intoleran, arogan dan cenderung radikal, sehingga kerap kali meresahkan. Bukti-buktinya tentu bisa kita lihat dari jejak digital mereka. Memang tak dipungkiri, FPI pernah terlibat dalam aksi-aksi sosial. Salah satunya ikut membantu para korban tsunami Aceh 2004 silam. Selebihnya, banyak tindak tanduk FPI yang meresahkan. Jadi, apa yang dinyatakan Fadly Zon saya kira benar-benar telah melebihi batasannya sebagai politisi. Mestinya, sebagai politisi, Fadly cukup memberikan pandangan sewajarnya. Jangan malah terlalu jauh mencampuri urusan dapur FPI, layaknya anggota atau pengurus Ormas Islam itu sendiri. Oke, kita positive thinking saja. Maksud Fadly bahwa FPI sangat bermanfaat di sini adalah bagi pihak-pihak yang tidak rela Ormas Islam ini dihentikan pergerakannya. Atau FPI juga sangat berguna bagi para politisi yang hendak memanfaatkan kelompok ini jadi alat politik, lantaran jumlah masanya yang cukup besar. Kalau demikian halnya, saya secara pribadi bisa terima dengan pernyataan Fadly Zon tersebut. Diakui atau tidak, FPI memang sangat bermanfaat bagi siapapun yang memiliki syahwat politik. Sebab militansi kelompok ini telah terbukti sukses pada Pilgub DKI Jakarta 2017. Dan, mampu menjadikan Prabowo sebagai rival kuat Jokowi pada 2 kali perhelatan Pilpres. Bukankah demikian Pak Fadly?